Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama saya Alia Nur Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fraud atau kecurangan. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. The Institute of Internal Auditors dalam Statement of Internal Auditing Standard nomor 3 Mei 1985 mendefinisikan kecurangan sebagai kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat kepada organisasi, umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur, yang mungkin dapat menipu pihak luar. Unsur-unsur kecurangan. Pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, faktanya material. 4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 5. Dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Dan yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan. Dalam PSA 70 atau SA 316 terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang jujur. Bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Contoh, lapping atau pergeseran uang, yaitu penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas. Yang kedua, kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Contoh, smoothing profits dengan pencatatan penjualan, laba, dan aset yang lebih besar. Ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Yang keempat, pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerimaan uang. Dan yang kelima, pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Kecurangan dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu A. Manajemen fraud atau kecurangan manajemen. Merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau lebih dikenal dengan sebutan white collar crime. Tujuan dari white collar crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagi menjadi 2, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Alasan yang melatar belakangi manajemen fraud. Pertama, eksekutif terkadang mengambil langkah yang gegabah yang mereka tidak dapat mundur. 2. Manajer yang tidak kompeten mungkin mampu menipu untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, kinerja mungkin mendistorsi untuk menjamin bonus yang lebih besar. 4. Kebutuhan untuk berhasil dapat mengakibatkan manajer melakukan penipuan. 5. Manajer yang tidak mengindahkan moral mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. 6. Laba mungkin ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Dan yang ketujuh, orang yang mengawasi baik aset maupun catatannya adalah posisi sempurna untuk memalsukan catatan. Gejala manajemen fraud. Pertama, keterlambatan laporan yang konsisten. Kedua, manajer secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya. Ketiga, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan. 4. Manajer berurusan dalam masalah di luar ruang lingkup pusat laba mereka. Yang kelima, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli. Dan yang keenam, komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. B. Employer fraud atau kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contoh kecurangan karyawan. 1. Pencurian dalam bentuk kas dan barang. Yang kedua, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Gejala atau sinyal kecurangan karyawan. 1. Laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. 2. Penyimpangan dalam barang jadi, bahan baku atau suplai. 3. Peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan.
Keempat, peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan, suplai, atau upah. Kelima, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. C. Computer fraud. Kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan. 1. Menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Kedua, memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. 3. Mengubah atau menyalin catatan dasar data. 4. Mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan program yang tidak sah. 5. Menyadap data atau dikirimkan lewat sistem komunikasi. Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Kecurangan korporasi. 1. Merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. 2. Tujuan kecurangan untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. 3. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contoh dari kecurangan pelaporan keuangan. 1. Memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen. Contohnya mengubah tanggal faktur pemasok sehingga biaya tidak dicatat sampai periode akuntansi berikutnya. 2. Menciptakan lembaran perhitungan barang yang palsu. 3. Menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. Contohnya, gagal untuk mencatat faktur pemasok pada akhir tahun. 4. Mencatat transaksi tanpa substansi. Contohnya, menciptakan pesanan pelanggan yang palsu. 5. Salah menerapkan kebijakan akuntansi. Contohnya, mencatat pembayaran di muka sebagai biaya periode berjalan. 6. Gagal mengungkapkan informasi yang signifikan. Contohnya, tidak melaporkan suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi. Kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi pada saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Kegagalan audit disebabkan antara lain 1. Kesalahan interpretasi auditor terhadap PABU. 2. Kesalahan interpretasi auditor terhadap GAAS. Yang ketiga, kesalahan karena adanya kecurangan. Tanda-tanda kecurangan. 1. Pencatatan yang sengaja dirumitkan. 2. Penyelesaian yang tidak lazim menjelang atau pada tanggal neraca. 3. Perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan. 4. Terdapat banyak koreksi dalam pembukuan. 5. Pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Keenam, penyampaian SPT yang tidak didasarkan pada angkat audit. 7. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. 8. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. 9. Supervisi yang lemah. 10. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan. 11. Kebanyakan pinjaman. 12. Kompetisi yang meningkat. 13. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan karena banyak berhutang, menderita penyakit berat, masalah alkohol, dan judi, dan lain-lain. Pencegahan kecurangan. 1. Memberikan insentif yang memadai. 2. Penyederhanaan struktur organisasi. 3. Adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi. 4. Supervisi dan pengawasan yang cukup. 5. Tersedianya catatan atau dokumen yang memadai. 6. Adanya pengendalian secara fisik terhadap setiap aset serta catatan perusahaan. 7. Pelaksanaan audit secara independen. 8. Evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa. Dan yang ke-9, melakukan asuransi kerugian atau kehilangan. Teori GON, greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, exposure atau pengungkapan. Greed atau keserakahan, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan keserakahan adalah 1. Misi organisasi perusahaan. 2. Aturan perilaku pegawai. 3. Manajemen style. 4. Praktek penerimaan pegawai. Motivasi atau kebutuhan. Penyebab lain terjadinya kecurangan adalah berhubungan dengan kebutuhan ekonomi. Misalnya, kebutuhan yang mendesak ataupun keinginan di luar batas kemampuan ekonomi. Beberapa cara yang harus ditempuh untuk mengurangi karyawan dalam melakukan kecurangan yaitu A. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan. B. Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan. C. Bantuan konsultasi pegawai.
D. Proses penerimaan pegawai atau karyawan. Dan E. Selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan. Ya, itu tadi penjelasan tentang fraud atau kecurangan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.